Bagas. Pak, nggak apa-apa. Ya Bu. Pak, itu kan bekas makanan saya, Pak. Sini, saya pegang aja. Kenapa Pak Bagas makan sisa bekas makanan saya sih, Pak? Ya seperti yang saya omongin tadi Bu, dia itu ngancam kita agar kita dipecat. Ya intinya ngefitnah kita lah Bu. Iya Bu, benar Bu Sinta. Jadi makanya ya Bu Sinta tuh harus segera pecat Bagas ini Bu. Kalau misalkan dia itu terus-terusan kerja sama Bu Sinta, yang ada Bu Sinta malah dimanfaatkan sama dia Bu. Bentar Bu, saya bukain dulu Bu. Jadi ketemunya jadi di sini Bu Sinta sama siapa karyawannya Bu? Karyawan saya sebenarnya emang ketemuan di sini sih. Tapi nggak tahu juga ini kenapa belum datang ya? Apa jangan-jangan dia masih ada di perjalanan kali Pak? Oh, tapi di sini panas banget Bu. Apa nggak kita duduk aja Bu? Kita cari tempat yang teduh dulu. Sekalian kita sambil nungguin karyawan Bu Sinta. Boleh deh kita duduk sana. Tapi ngomong-ngomong saya lihat penampilan Pak Bagas sekarang beda banget ya. Duh. Lebih fresh aja gitu. Bukan beda gimana Bu Sinta. Soalnya kan saya supir Bu Sinta. Bu Sinta kan orang terkenal di sini Bu. Siapa yang nggak tahu sama Bu Sinta. Jadi ya saya harus berpenampilan rapi meskipun saya jadi sopirnya Bu Sinta kan ya saya harus keren lah Bu. Walaupun baju cuman dapat pinjem tadi saya Bu. Ya oke sih, karena kan saya udah cukup lama nggak ketemu nih beberapa hari kemarin. Karena saya juga keluar kota kan. Jadi Iya. saya lihat penampilan Pak Bagas sekarang keren banget. Udah ada kemajuan, saya suka. Ya udah deh Bu, daripada Bu Sinta kepanasan di sini kita duduk di sana. Yaudah yuk kita tunggu sana. Mari Bu. Mobil udah dikunci. Udah Bu. Duduk di sini nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa di sini aja. Aja juga nggak panas kan di sini. Sebenarnya ini mohon maaf saya lancang ya Bu. Beberapa hari kemarin Bu Sinta waktu pergi keluar kota karena kan Bu Sinta masih ada urusan. Jadi saya sering ditanya Bu sama karyawan, Bu Sinta kemana? Saya gak berani jawab Bu awal-awal. Ya cuman saya jelaskan lah sama karyawan yang lain. Ya mungkin karena saya dianggap yang paling dekat sama Bu Sinta, jadi mereka nanyanya sama saya semua Bu. Dan saya bilang kalau misalkan Bu Sinta itu ada urusan, nanti yang sekiranya Bu Sinta bepergian lama, mending Bu Sinta deh langsung kasih pengumuman dulu sama karyawan Bu, biar saya gak dikejar-kejar sama orang-orang Bu. Oke. Kayaknya memang kemarin itu emang dari kesalahan saya sih Pak. Karena kan saya juga acara di luar kota itu sangat dadakan sekali. Saya belum sempat untuk ngomong dan memberitahu sama karyawan-karyawan saya. Jadinya mungkin Iya sih, Bu. Pak Bagas yang diserbu. Ya gak apa-apa lah Bu. Oh iya. Tapi gimana Bu? Bentar lagi kan acaranya Bu Sinta nanti besok pagi ya Bu buat meeting keluar kotanya Bu. Udah dipersiapin ini sama temen-temen yang lain Bu. Justru itu Pak, karena hari ini saya ada kesempatan buat ketemu sama karyawan juga kan. Jadi saya suruh karyawan saya untuk ketemu di sini, kita omongin semuanya, gimana enaknya. Nanti kan tinggal kita laksanakan aja. Oh iya sih Bu. Karena kan saya juga beberapa hari ke depan harus keluar kota lagi Pak. Jadi kalau nggak diberesin sekarang, kapan lagi waktunya? Ya semoga aja urusan Bu Sinta cepat kelar. Soalnya saya ikut ini khawatir Bu. Soalnya kan masalah perusahaan Ibu yang di luar kota itu kan lagi goyang sekarang Bu. Goyang apa? Ya Goyang maksudnya Jepang. lagi gak stabil gitu Bu. Maaf karena itu bahasa saya sama teman-teman ngopi saya Bu dulu waktu saya masih SMA. Dan sekarang kita yakin mau nunggu di sini dulu atau kita mau cari tempat kafe atau gimana? Gak usah lah ya, karena kan saya juga udah janjinya di sini Pak Bagas. Pak Bagas cukup menemani saya di sini. Oh iya, tadi saya baru ingat kalau saya itu beli nasi kotak Oh itu. nasi kotak di mobil itu Bu? Mobil
Tapi saya cuma beli satu. Ya, Gimana Kak. kalau saya minta tolong Pak Bagas buat ambilin nasinya, terus kita makan berdua. Kita makan Duh. bareng. Bu, saya udah kenyang banget. Soalnya dari pagi saya udah 3 kali makan, Bu. Terus sekarang kan masih belum siang, Bu, masih jam setengah 10. Jadi kalau misalkan saya makan lagi sekarang, saya bisa pingsan, Bu, gara-gara kekenyangan. Saya cuman mau izin buat pergi ke toilet sebentar, Bu. Gak apa-apa. Tapi Pak Bagas yakin, karena kan saya tahu sendiri porsi makan Pak Bagas itu selalu banyak. Jadi saya nggak enak, saya juga tadi lupa banget Pak buat beliin Pak Bagas makan juga. Udahlah, Bu Sinta, saya kan udah kenyang banget. Ya udah deh, saya gak jadi ke toilet kalau begitu. Saya langsung ambil makannya Bu Sinta aja. Jadi biar Bu Sinta cepet 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 kenyang. kenyang. Dan saya juga mau izin buat belikan minum aja, soalnya kan di kotaknya pasti gak ada air minum, Bu. Wah, Gak apa-apa ya, Bu? saya udah yakin banget Pak Bagas ini udah paling the best buat saya, karena inisiatif apapun yang Pak Bagas berikan selalu baik buat saya, Pak. Saya juga mau ucapin terima kasih banyak sama Pak Bagas. Sama-sama, Bu. Ya udah deh, kalau begitu saya beli air minum dulu buat Bu Sinta. Oke. Bu Sinta nanti langsung makan, enak langsung ada airnya. Ya udah kalau gitu Pak Bagas pergi beli air. Ya udah deh, kalau begitu ya, Bu. Ya, Permisi ya, Bu. Oke. Akhirnya aku bisa kembali ke kota ini. Setelah sekian lama, ya aku menghadapi tugas-tugas di luar kota. Ya sekarang aku bisa datang lagi ke sini. Aku kangen banget. Ya meskipun cuman beberapa minggu sih. Aku pergi untuk ngerjain tugas-tugas di luar kota dan ada pekerjaan juga kan. Tapi aku ngerasa bersalah banget deh sama teman-teman aku, sama karyawan aku, juga orang-orang terdekat aku. Karena kan sebelumnya aku nggak ngomong sama mereka kalau aku akan pergi keluar kota cukup lama. Pasti mereka kecewa sama aku. Aku harus minta maaf deh kayaknya sama mereka. Dan nanti juga aku pengen untuk kedepannya aku nggak akan melakukan hal yang sama seperti ini lagi. Nah, kalau nanti aku keluar kota nih, aku pasti bakal ngomong sama mereka biar aku nggak dadakan lagi kayak kemarin. Karena aku nggak mau buat teman-teman aku, karyawan aku kecewa sama aku. Tapi kalau dipikir-pikir, hal yang paling aku kangenin selama aku di luar kota adalah sikap, perilaku sama inisiatif dari sopir aku, Pak Bagas. Orangnya pergi beli minuman. Ya, tapi ya udahlah. Mending nanti aku obrolin soal itu sama sopir aku, Pak Bagas aja. Sekarang aku tinggal tunggu karyawan aku sama tunggu Pak Bagas nih buat ngambilin aku makan juga di mobil. Atau aku ambil sekarang ya? Udah, nanti aja. Aku tunggu sini aja. Panas banget ya. Panas banget. Itu kayaknya Bu Sinta udah nungguin di sana. Gimana kalau kita ke sana aja? Gimana, Bu? Ya udah kita ke sana aja. Soalnya biasanya kan kita yang nungguin Bu Sinta, bukan Iya. Bu Sinta yang nungguin kita. Ya udah, kita yuk. langsung ke sana aja yuk. Kok lama banget ya, Pak Bagas? Selamat pagi Bu Sinta. Oh, hai, selamat pagi. Maaf Gimana ya, kabar Bu. kalian? Baik, Kita- Bu. Baik Bu, maaf ya Bu, kita itu telat. Sebenarnya kan yang nungguin itu seharusnya kita Bu, bukan malah Bu Sinta. Nggak apa-apa, udah tenang aja. Karena kan sebelumnya saya juga sibuk banget, nggak bisa ngabarin kalian berdua kan. Tapi karena kalian udah datang ke sini, saya happy banget bisa kelihatan kalian. Terima kasih ya, Bu. Kita duduk dulu yuk. iya. Ayo. Oh iya, Bu Sinta udah sarapan atau gimana? kebetulan nih kamu tanya begitu, saya belum sarapan. Di mobil saya udah beli nasi kotak sih. Cuman gimana kalau kita makan bertiga? Karena saya juga lupa tadi saya beli nasi kotaknya satu doang. Maaf ya, Bu, bukannya kita nggak mau atau mau nolak, tapi kita berdua baru aja selesai makan kok. Iya. Gimana ya, saya lapar sebenarnya.
Tapi saya juga nggak enak kalau makan di depan kalian berdua kan. Ya udah nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Bu. Bu. Saya ambilin ya. Em, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau gitu Intan saya minta tolong ya. Iya, Bu. Makasih ya Intan. Iya. Oh iya, Lali. Ya, Bu. Kemarin kan saya keluar kota. Kamu tahu sendiri kan kerjaan saya banyak banget. Jadi saya nggak sempat buat ngabarin semua karyawan di kantor. Jadi di kantor kan yang mengurusi semuanya Intan sama kamu. Iya. Jadi kamu bisa kasih tahu saya gimana keadaan kantor selama nggak ada saya. Beruntungnya nih ya Bu, waktu Bu Sinta pergi keluar kota, yang ngurus kantor kan saya dengan Bu Intan. Semua masalah bisa teratasi kok Bu. Wah, saya yakin banget kalau kalian berdua itu kerja dengan baik. Karena ya saya nggak tahu lagi dan saya bingung banget posisinya saat itu saya benar-benar mendadak untuk pergi keluar kota mengurus pekerjaan lain. Sedangkan saya nggak ada persiapan apapun di kantor. Tapi saya bersyukur kali ini saya bisa meeting sama kalian. Oh ya, ngomong-ngomong setelah ini kamu ada acara apa? Karena setelah meeting rencananya saya mau ngajakin semua teman-teman karyawan kantor buat makan bareng. Hari ini nggak ada acara apa-apa kok Bu. Benar. Jadi ya, iya. Oke, kalau gitu nanti saya minta tolong sama kamu, Leli. Kamu Iya. aturin jadwal, nanti kamu tinggal reservasi di restoran yang biasa kita makan. Iya Bu, siap. Kamu tinggal reservasi di sana, nanti kita kelar meeting kita makan di sana. Siap, Karena kan, Bu. ya, saya juga kangen sebetulnya sama kalian. Tapi ya gimana lagi, kalau nggak saya, siapa lagi yang mengurusin kerjaan saya kan? Iya bener banget Bu. Intan, ya ampun, sorry banget ya aku udah ngerepotin kamu. Enggak kok, Bu. Yaudah yuk kita makan bertiga aja gimana? Bu Sinta aja Bu. Kita baru sudah kenyang, baru selesai Ya, makan. saya jadi nggak enak kalau kayak gini kan. Nggak apa-apa. Bener nih, Iya, beneran, Bu. soalnya. Yaudah kalau gitu saya sambil makan ya. Iya Bu. Oh ya Intan, saya mau ngomong sama kamu karena kan saya nggak tahu nih ke depannya saya bakalan sibuk apa lagi dan saya bakalan dadakan atau enggak buat ngobrol sama kalian. Jadi saya minta tolong sama kamu, kalaupun nanti saya ada kegiatan lagi di luar kota, kalian berdua langsung handle pekerjaan saya di kantor. Iya Bu. Iya, Bu, Semuanya tenang aja. beres kalau sama kita. Lagian meeting kemarin kita udah selesai semua kok, dan juga karyawan lainnya juga udah selesai tugas-tugasnya juga. Aku udah yakin banget karena kalian berdua kan yang aku percaya. Ya, jadi aku nggak khawatir deh saat di luar kota. Sebenarnya nih, aku kan ya kepala unit di kantor kan. Jadi aku capek banget ngurusin ini itu harus keluar kota. Tapi mau gimana lagi, ini udah pekerjaan kan? Kalau nggak kita yang ngejalanin, siapa lagi? Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong di luar kota, Ibu ngapain aja? Emang Ibu gak liburan atau gimana gitu? Di luar kota, udah pasti aku kerja lah. Kalau mikirin liburan, pasti aku ngajakin kalian kan. Aku juga enggak. Aku mau cerita sama kalian. Sebetulnya aku tuh pergi keluar kota kepikiran sih sama sapir aku juga. Nah, apa gitu, Bu? Emang supir Ibu kenapa? Pak Bagas itu. Bener banget. Karena dia hanya sekedar sopir, tapi dia yang paling peduli sama aku. Jadi aku, Maaf, udah ada Bu Intan sama Bu Leli ya? ya nih udah ada karyawan saya. Oh ya, ini minum buat saya Pak Bagas. Makasih banyak ya. Oh ya, ini saya minta tolong dibuang aja, karena saya udah kelar makan. Udah selesai. Udah, nanti Pak Bagas cari tempat sampah aja buat buang ini. Saya minta tolong ya. Ya udah. Saya mau pergi dulu sama karyawan, karena saya mau cari karyawan lainnya. Ya udah Bu, kalau begitu nanti saya tunggu di mobil aja. Biar atau saya tunggu di sini nanti Bu, biar Bu Sinta juga enak buat nyari saya. Saya kan nggak perlu ikut ke sana Bu. Oke deh, atau enggak nanti Pak Bagas tinggal ngubungin saya aja. Pak Bagas ada di mana? Ya udah, siap Bu. Kalau begitu saya buang dulu ya Bu. Ya udah, yuk kita pergi cari karyawan lain. Bu, maaf Bu. Ya? Apa Bu Sinta jalan duluan aja buat nemuin Pak David sama Pak Agung? Ya, kok saya jalan Soalnya duluan sih? Berkas kita ketinggalan di mobil Bu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa kok. Kalau gitu aku tunggu sana aja ya. Ya udah, aku tunggu kalian. Iya Bu, hati-hati Bu. Oke. Ayo. Kamu lihat nggak sih? Si
si Bagas itu? Kayaknya dia tuh caper banget deh. Tingkahnya kayak yang suka sama Bu Sinta ya? Iya. Tuh, jangan sampai ya Bagas itu suka sama si Bu Sinta itu. Kalau misalkan dia suka, kayaknya karyawan lain juga nggak setuju deh. Soalnya Gimana? kan Pak Bagas itu kayak diprioritaskan gitu sama Bu Sinta. Iya. Dan Kita juga- jadi dia anak tirikan kan? Iya bener banget. Gimana kalau kita kerjain aja? Aku setuju tuh. Yaudah yuk kita samperin aja sih. Ayo. Duh, nasinya juga masih lumayan banyak. Aku kan juga belum makannya dari semalam. Mau beli nasi, aku juga masih belum gajian. Ya kan lumayan. Daripada aku gak makan, aku udah lapar banget soalnya. Kalau mending sekarang aku sambil makan aja ya. Lagian juga gak bakalan tahu kan Bu Sinta kalau nasi sisa makanannya aku yang makan. Ya udah deh. Aku udah lapar banget dari semalam. Aku mau ngomong sama Bu Sinta juga gak enak. Mending aku langsung makan aja deh. Lumayan makan gratis walaupun nasi sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bagas. Apa-apaan? Nah ya kamu. Iya Bu. Ada apa ya? Secara kan kamu laki-laki, kenapa sih kok makan bekas sisa bos sendiri? Duh. Saya enggak kok Bu. Oh, Gini pasti tadi. kamu nggak punya uang ya buat beli makan baru. Bener Enggak Bu. banget. Jadi saya tadi beli baru Bu. Halah, Apaan ini beli baru? Oh ini tuh kan bekas Bu Sinta. Kamu nih ya, emang nggak dikasih apa sama Bu Sinta? Duit apa gitu buat makan kamu? Ya saya kan harus bayar kosan tempat tinggal saya Bu. Saya juga lagi nggak punya uang sekarang Bu. Dia mau gimana lagi Bu? Bu Intan sama Bu Lili kok masih di sini kok nggak namanya Bu Sinta Bu? Ya, kenapa? Ada urusannya sama kamu? Ya enggak Bu. Bu, saya minta tolong ya Bu, jangan dikasih tahu sama Bu Sinta Bu. Takutnya Bu Sinta malah malu karena saya udah makan sisa bekas makanannya Bu Sinta. ya nggak ngejamin sih. Kalau emang beneran aku bentar lagi mau kasih tahu sama Bu Sinta gimana? Aduh, Lagi saya pula kan itu kan masalah kamu sama Bu Sinta. saya kan juga masih pengen kerja sama Bu Sinta Bu. Saya juga gak pengen malu-maluin Bu Sinta. Tapi saya udah terpaksa Bu. Saya udah lapar banget. Ya biar aja kamu dipecat. Lagi pula karyawan lainnya juga nggak suka kok sama kamu. Emang saya punya salah apa sama Bu Leli sama Bu Intan? Gini ya, semenjak ada kamu, ada supir baru kayak kamu, Bu Sinta malah prioritasin kamu, bukan kita. Bener banget. Yang sekelas kita aja, karyawan yang punya jabatan tinggi kayak kita aja, tidak diprioritaskan kayak kamu. Ya, Sedangkan kamu cuma supir. ya saya memang cuman sopir Bu. Tapi kan saya juga cari nafkah buat diri saya sendiri, buat keluarga saya di kampung Bu. Bagas, Masa- Bagas. masa- Kayaknya kamu harus disingkirin aja deh. Bener itu. Bu, kalau misalkan saya disingkirin, saya mau cari makanan. Di mana lagi Bu? Sedangkan keahlian saya cuma Ya bisa itu bukan makan. urusan kita lah. Iya paham, itu memang bukan urusan Bu Leli dan juga Bu Intan. Kalau memang bukan urusannya, ya harusnya Bu Intan sama Bu Leli juga gak usah ngurus saya mau makan nasi sisa Bu Sinta Bu. Kamu tuh bener-bener gak tahu malu ya. Saya bukan gak tahu malu Bu Leli, sekali lagi saya bilang, saya bukan gak tahu malu. Lagian saya kan ngumpet-ngumpet buat makan di sini dan saya juga gak ngebeberkan ke orang lain kalau misalkan ini nasi bekas Bu Sinta. Tapi kan Bu Leli sama Bu Intan yang Udah mergokin deh saya. Bagas, mending ya lebih baik kamu itu cari kerjaan lain. Jangan jadi supir Bu Sinta dong. Jadi kan Bu Sinta kan nggak fokus sama kita, nggak prioritasin kita. Ya, mau gimana lagi Bu? Mungkin nanti saya bisa bilang deh sama Bu Sinta kalau misalkan jangan terlalu perhatian sama saya Bu. Takutnya ya kejadian seperti ini saya kan juga gak enak. Saya janji kok Bu Sinta gak bakalan seperti itu lagi sama saya, sama Bu Intan dan juga Bu Leli bakalan perhatian juga. Dan saya juga minta tolong banget Bu. Ini pekerjaan saya satu-satunya Bu. Jadi sekarang saya... Alah, udahlah. Hari ini, hari terakhir kamu kerja. Kita bakalan aduin semuanya ke Bu Sinta. Dan awas ya,
kamu jangan sampai buat-buat omongan ke Bu Sinta. Saya mau bikin omongan apa Bu sama Bu Sinta? Dan Bu Leli ngancam-ngancam saya terus. Emang apa sih keuntungannya? Lagian saya kan juga gak mungkin jadi saingan Bu Leli sama Bu Intan. Kan Bu Leli sama Bu Intan jabatannya tinggi. Saya cuma jadi sopir Bu, cuma tukang nganterin. Dan atas perintah Bu Sinta, siapapun yang disuruh nganter, misal Bu Sinta nyuruh saya nganter Bu Leli sama Bu Intan, saya bakalan tetap laksanain kok, karena itu perintah. Saya kan cuma kerja Bu. Iya, siapa tahu kamu malah ngadu-ngadu atau ngefitnah kita gitu. Iya gak mungkin lah Bu, saya bukan orang seperti itu. Ya gak ada yang tahu juga kan gimana belakangnya. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah, seharusnya ya kalau bekas itu harus dibuang ke tempat sampah, bukan malah dimakan. Gak tahu mau banget sih, udah buang aja. Bu, biar saya aja nanti yang buang Bu. Jadi Bu Leli sama Bu Intan sekarang mending langsung balik aja deh. Takutnya ditungguin sama Bu Sinta. Ya, saya mau buang ini dulu Bu. Nah, kamu ngusir kita, kamu berani ngusir kita? Enak aja kalau ngomong. Saya serba salah sih Bu. Udahlah, kita mau pergi aja. Ya udah deh. Buang nih, Urusin orang buang. nggak bener kayak gini. Kenapa mereka jahat banget ya sama aku? Lagian kan aku juga nggak minta sama mereka. Mereka ganggu makanku aja. Adalah yang penting Bu Sinta tetap baik sama aku. Mending sekarang aku lanjutin makan aja. Aku sampai gemeteran karena aku udah gak makan dari semalam. Aku mau ngomong sama Bu Sinta takut malu, malah Bu Sinta jadi ilfil sama aku. Bu Sinta malah mecat aku. Mending sekarang aku lanjutin makan dulu deh. Tanganku udah gemeter, makan dulu aja. Enak banget. Kalau makan ya kemarin aku cuman makan nasi putih terus. Sekarang ada ayam gorengnya. Mantep banget. Tapi kok nggak ada minum ya? Mending aku pindah tempat, aku di dekat mobil aja. Kayaknya di sini tempat nggak aman deh. Takutnya ntar Bu Sinta malah nyamperin aku lagi. Mending sekarang aku tunggu di dekat mobil aja. Sambil aku cari minuman. Soalnya udah selap. Ya udah deh. Ini sekarang aku pindah tempat ke dekat mobil aja. Takutnya nanti malah dipergokin Bu Sinta. Pak Gom, Bu Sinta kok belum datang ya? Ya kita, ya nggak tahu juga, mungkin Bu Sinta ini kali ya pindah tempat yang mau bertemu sama kita. Tapi kalau Bu Sinta mau ngajakin pindah tempat kan pastinya Bu Sinta ngabarin. Cuman ini Bu Sinta nggak ada kabar. Yang aku takutkan Bu Sinta itu marah sama kita. Hah? Bu Sinta udah dari tadi di sini dan Bu Sinta udah bosan nungguin kita. Kemudian Bu Sinta pergi. Hah? Ya, mungkin kita bakal celaka tau nggak? Ya kita jangan sampai dipecat, Barfir. Kalau kita sampai dipecat, kita bakalan jadi orang yang paling apes. Soalnya kan tahu sendiri sekarang ya cari kerja susah banget. Ya, aku pengennya seperti itu juga, Pak Agung. Siapa juga yang mau, ya? Aku dipecat, hah? Dengan posisi kita yang sekarang, itu udah nyaman banget, Pak Agung. Dan gaji kita udah besar. Pasti banyak yang mau menggantikan posisi kita, Pak Agung. Benar. Oh, enggak? Juga, Barfir. Tapi ngomongin masalah Bu Intan sama Bu Leli, mereka di mana sekarang ya? Soalnya aku dari tadi ngomongin nggak dibalas. Itu dia lagi masalah, Pak Agung. Aku takutnya Bu Intan sama Bu Leli telat juga datang. Kalau semuanya telat, habis kita, Pak Agung. Hah? Nggak ada yang mau ngomongin masalah keterlambatan kita, Pak Agung. Hah? Iya, coba deh. Kamu, Pak David, bawa HP. Coba lihat Bu Intan mungkin ngabari Pak David. Sebelum, Pak Agung, aku coba telepon aja. Nggak ada juga ya. Terus kita gimana nih?
diangkat lagi Pak Agung. Ini masalah besar ya. Soalnya Bu Sinta mengumpulkan kita di sini. Ada hal yang penting yang harus diomongin Pak Agung. Iya benar. Ya udah deh, mungkin kita cari Bu Sinta dulu deh. Nanti mungkin ketemu sama Bu Sinta. Pak Agung, menurut aku nih ya, kita nunggu di sini aja dulu ya. Aku takutnya kalau semuanya kita mencari Bu Sinta di sebelah sana, Bu Sinta nyamperin kita di sini, nggak ada orangnya. Ya, mungkin kita lebih baik nyari aja Pak David. Ya, daripada Bu Sinta yang nyamperin kita, mending kita aja nyari Bu Sinta. Usul Pak Agung boleh juga, tapi alangkah lebih baiknya kita nunggu Bu Intan dan Bu Laili dulu di sini, kemudian kita cari bareng-bareng. Atau enggak nanti Bu Intan kalau udah datang kita bagi dua aja mencari Bu Sinta. Ya udah deh, tapi di sini gak ada tempat duduk. Kita di sana aja deh. Gimana? Udah, kalau di sana aja gak apa-apa. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita ke sana aja Bang. Ayo. Ini saya udah muter-muter tapi kenapa nggak ketemu ya? Pak David, Pak Agung. Iya Bu. Iya Bu. Maaf kita telat Bu. Iya Bu. Ya ampun, sebetulnya saya dari tadi udah muter-muter cariin kalian. Saya tadi bareng sama Bu Leli sama Bu Intan juga kok. Bu Intan sama Bu Leli udah dari tadi sini Bu. Iya, sebetulnya saya dulu datang ke sini, lalu mereka nyusul. Terus mereka masih ada ngambil berkas tadi, tapi nggak tahu deh. Sampai sekarang mereka nggak ada nyusul saya buat cariin kalian. Saya mohon maaf banget Bu atas keterlambatan kita. Soalnya ada berkas-berkas yang belum selesai kemarin, kemudian kita selesaikan hari ini Bu. Makanya kita telat Bu. Ya, saya takutnya Ibu marah kalau laporan yang kemarin itu belum selesai. Ya udah kalau gitu, mending kalian jelasin sambil kita duduk aja gimana? Ya udah Bu. Bu silakan duduk. Kalian? Iya, kita berdiri aja Bu. Kita berdiri aja Bu. Sebetulnya saya kecewa sama kalian. Karena dalam keadaan kayak gini, kalian kan tahu sebelumnya saya pergi keluar kota. Saya juga nggak sempat ngomong sama semua karyawan karena saya emang dadakan untuk pergi keluar kota. Tapi setelah saya datang ke sini, kalian malah telat-telatan seperti ini. Saya suruh datang untuk meeting. Iya Bu. Saya mohon maaf banget Bu. Coba deh, sekarang kalian berdua itu contoh Bu Leli sama Bu Intan. Mereka berdua sigap loh kalau saya suruh-suruh. Apalagi mereka juga udah tahu kan, saya itu selalu sibuk. Kalau kalian kayak gini terus, gimana nasib kantor saya? Ya, enggak Bu. Apa kalian mau saya pecat? Ya, janganlah Bu. Enggak Bu, kita janji Bu. Kedepannya kita nggak bakal telat-telat lagi deh Bu. Ya kan Pak David? Iya Bu. Ibu kasih kita ringanan dong Bu. Jangan langsung dipecat Bu. Ya, kasih SP1 atau gimana Bu? Masa Ibu langsung ngasih saya peringatan seperti itu Bu? Emangnya barang dagangan kalian bisa tawar-menawar kayak gitu? Sekarang gini deh, saya mau tanya sama kalian. Selama saya pergi keluar kota, tugas-tugas kalian gimana? Aman? Ibu gak usah khawatir kalau misalnya itu. Tahu buktinya perusahaan Ibu selalu meningkat pendapatannya tiap bulan Bu. Ya mungkin itu karena kinerja kita yang baik, bukan Bu Intan dan Bu Laili. Ibu tenang aja kalau masalah itu, masalah laporan beres, dan ketika kita ketemu sama klien selalu puas Bu. Dan malah kita mendapatkan investor baru yang mau bergabung sama perusahaan kita Bu. Oh ya? Ya mungkin Bu Intan sama Bu Laili belum melaporkan masalah itu kan Bu. Berarti itu semua kalian berdua yang handle? Ya bukan kita, karena kerjasama Kerjasama, tim aja Bu. Bu. Oh gitu. Oke, bagus kalau gitu. Karena dapat informasi seperti ini, saya jadi nggak terlalu kesel sama kalian. Ya mudah-mudahan kerja kalian akan bagus terus seperti ini. Ibu mohon maaf Bu. Biasanya kalau ada karyawan yang berprestasi itu selalu mendapatkan bonus. Itu kan udah peraturan perusahaan tuh Bu. Enggak Bu? Iya benar Pak. Kalian berdua ini melakukan sesuatu pekerjaan hanya karena ingin mendapatkan bonus. Ya enggak juga Bu. Emangnya gaji kalian kurang? sekaligus lah Bu, supaya ada tambahan gitu loh Bu. Gini ya, saya kasih tahu sama kalian. Sebetulnya saya mengadakan meeting ini, saya ingin lebih memperkuat lagi kinerja kalian, bukan malah yang dipikir hanya Bu. bonus. Ya, Saya mau ngomong sesuatu nih Bu.
Tapi saya gak enak sama ibu. Gak apa-apa kok. Kamu sini aja. Emang kamu ngomongin apa? Jadi sebenarnya tadi kita berdua mergokin Pak Bagas makan makanan sisa Bu Sinta. Bukannya kita mau fitnah atau gimana, tapi kita ngelihat pakai mata kepala kita sendiri. Berarti yang kamu maksud nasi itu nasi bekas sisa saya? Iya, bener Bu. Iya Bu. Jadi kita berdua yang mergokin Pak Bagas itu Bu. Heran aja ya Bu, kok bisa-bisanya sih Bu Sinta punya supir kayak Pak Bagas gitu? Malu-maluin Bu Sinta aja. Bu Intan, Bu Leli, kita itu teman kantor kalian loh. Kenapa gak nyapa kita baru datang udah ngerocos? Selamat pagi ya Pak David. Maaf ya Pak, Udah telat. soalnya ini Tahu nggak? berita panas. Tunggu. Ini ada hal penting yang mau saya tanyakan sama kalian. Terus kalian, respon kalian gimana ngelihat Pak Bagas makan nasi sisa Iya. saya? Ya kita udah nawarin buat Pak Bagas beli makanan baru, tapi dia malah nyolot. Dia malah ngebentak-bentak kita. Dan katanya dia mau aduin ke Bu Sinta biar kita dipecat. Bener kan? Bener banget tuh Bu. Emang ya Bu, Pak Bagas itu kayaknya udah nggak cocok lagi deh sama semenjak jadi supirnya Bu Sinta. Bu Intan, kamu tolong jaga omongan kamu ya. Saya juga masih belum yakin kalau Pak Bagas melakukan hal itu. Mohon maaf nih, bukannya mau ikut campur. Tapi emang benar apa yang dikatakan mereka berdua Bu. Selama ibu di luar kota, supir ibu itu sudah sok berkuasa ya dan mau mengintimidasi kita Bu. Malah saya mau diaduin sama ibu dan ngancam posisi saya sekarang itu bisa ditendang kapanpun sama supir jalan itu. Bener itu Bu. Aduh, tunggu. Belum Pak David, kan Udah Gong, kamu diam aja. Hah, kamu gak tahu masalahnya. Tahu nih ikut-ikutan aja. setahu saya Pak Bagas baik banget orangnya, tapi kalian kok malah Itu kan kalau di depan kamu, kalau di belakang kamu kan nggak ada yang tahu. Oke, cukup. Kalian jangan berantem di sini dong. Saya jadi bingung. Karena setahu saya Pak Bagas sopir saya itu adalah orang baik dan nggak mungkin melakukan hal receh seperti itu. Bu Sinta percaya sama kita atau sama supir Bu Sinta sih? Seharusnya Bu Sinta kan harus percaya sama kita karena kita udah lama bekerja sama Bu Sinta. Tapi Bu Intan tahu kan tadi saya emang bener-bener nyuruh membuang nasi kotak bekas saya itu kan? Atau saya lupa? Aduh Bu Sinta percaya aja deh sama kita. Kita bisa carikan Bu Sinta supir yang lebih baik dan lebih punya sopan santun daripada Pak Bagas itu. Enggak Bu Leli, maksud saya nggak mikir ke sana, cuman atau saya yang salah ya? Harusnya saya kasih makan Pak Bagas dong. Biar Pak Bagas nggak makan nasi bekas. Aduh ya ampun, saya bener-bener nggak enak sama Pak Bagas atau saya ke sana sekarang. Bu Sinta, yang dimaksud mereka itu bukan masalah nasi bungkus, malah kelakuannya Pak Bagas sama kita. Dia tuh supir dan dia tuh sok berkuasa sama kita. Dan udah marah-marahin mereka berdua Bu. Itu yang mau diaduin sama ibu. Atau mungkin aja kalian nggak bekerja dengan baik, makanya Pak Bagas sopir saya melakukan hal seperti itu. Karena saya yakin dia nggak akan berbuat seperti itu kok. Masa ibu menilai seorang supir seperti itu Bu? Ya derajat kita lebih tinggi daripada supir. Mohon Iya, maaf nih bener Bu. banget, Bu. Meskipun Bagas itu supir ibu, masa ibu membela segitunya sama supir? Pak David, saya kasih tahu dan saya tegaskan ya sama kalian. Jangan pernah kalian berempat itu membanding-bandingkan soal pekerjaan sama Pak Bagas. Karena bagaimanapun juga, meskipun pekerjaan Pak Bagas itu hanya sebagai sopir pribadi saya, dia orang terpenting bagi saya. Jadi kalian jangan macem-macem atau kalian ngomong sembarangan tentang Pak Bagas di belakang saya. Ya sudah Bu, kita minta maaf kalau kita udah menjelek-jelekan supir ibu dan kita gak bakalan ngomong seperti itu lagi. Ya enggak? Yang penting sekarang kalian memperbaiki diri kalian masing-masing. Kalau memang terjadi seperti ini, mungkin saya yang salah. Jadi kalian jangan asal sembarang menuduh. Iya Bu. ya baik Bu, kita depannya gak bakal kayak gitu lagi kok Bu. Ya udah kalau kayak gitu, saya masih pusing banget. Saya masih ngerasa bersalah. Jadi saya minta tolong sama kalian berempat buat cari sopir saya Pak Bagas. Kemanapun harus kalian cari sampai dia ketemu. Oke, saya minta tolong sama Ya kalian. udah Bu, kita bakal cari Pak Bagas Bu. Ya udah Pak David, kita cari Pak Bagas aja. Iya Bu. Pak Iya David Bu. sekarang. Iya Bu. Iya Bu. Iya ya Bu. Ya Bu. Ya ampun, aku kenapa jadi ngerasa bersalah banget ya sama Pak Bagas? Karena mungkin Pak Bagas nggak ngomong sama aku kalau dia lagi kelaparan. Karena kan aku juga lupa lagi transfer gaji dia buat bulan ini. Pasti dia lagi nggak punya uang. Aduh, aku dulu malu banget deh. Yang harusnya
aku memberikan sikap yang baik sama Pak Bagas biar Pak Bagas nggak berpaling sama aku, ini malah aku melakukan kesalahan yang begitu fatal. Aku yakin banget ada maksud dan tujuan dengan Pak Bagas melakukan hal sereceh itu. Ya ampun, untuk ke depan aku janji banget sama diri aku sendiri, aku bakal memperlakukan Pak Bagas sebaik mungkin. Karena aku benar-benar jamin nggak ada satu orang pun yang peduli sama aku di luar dari orang tua dan keluarga aku selain Pak Bagas. Dia hanya sekedar sopir, tapi dia sangat peduli sama aku. Dia perhatian sama aku. Dan aku juga yakin, aku sangat-sangat yakin kalau dia melakukan hal seperti itu tulus ikhlas bekerja sama aku. Atau enggak, sekarang aku juga cari aja kali ya. Aku kan tadi udah nyuruh mereka berempat buat cariin supir aku. Pasti dia lagi sembunyi-sembunyi. Dia pasti takut ketahuan aku. Gimana ya? Atau enggak aku cari di mobil aja. Siapa tahu dia juga sembunyi di mobil kan, karena takut kelihatan aku. Ya udah, sekarang aku mending lihat dia di mobil. Kalau memang nggak ada di mobil, aku harus cari dia juga. Ya ampun. Makanannya Bu Sinta enak-enak, ayam goreng terus. Nah, aku cuman makan nasi doang. Pak Bagas? Pak, nggak apa-apa. Iya Bu. Pak, itu kan bekas makanan saya, Pak. Sini, saya pegang aja. Kenapa Pak Bagas makan sisa bekas makanan saya sih, Pak? Kalau memang Pak Bagas lapar, kenapa Pak Bagas nggak ngomong jujur sama saya, Pak? Kalau kayak gini, saya benar-benar ngerasa nggak enak sama Pak Bagas. Mending sekarang Pak Bagas ikut saya, kita pergi cari makan. Yuk. Duh, gimana ya Bu? Pak. Bu Intan udah cerita semua ya Bu sama Bu Sinta Bu. Bu, saya bukan bermaksud buat malu-maluin Bu Sinta Bu. Cuman saya dari semalam nggak makan Bu. Gaji saya buat bayar uang kosan Bu, dan saya kirim sama keluarga saya Bu. Itu kan gaji Pak Bagas bulan kemarin. Gaji Pak Bagas bulan ini belum saya bayar kan? Saya minta maaf sama Pak Bagas karena saya lupa. Nggak apa-apa kok Bu Sinta jangan ngerasa bersalah Bu. Malah saya ngerasa bersalah sama Bu Sinta karena saya malu-maluin Bu Sinta di depan karyawan Bu Sinta semua. Enggak Pak Bagas, saya benar-benar merasa nggak enak sama Pak Bagas. Saya juga benar-benar merasa malu karena apa yang Pak Bagas berikan kepada saya nggak pergunakan dengan baik, dan malah saya memberikan nasi seperti ini sama Pak Bagas. Tadi saya udah suruh Pak Bagas buat buang nasi ini kan Pak, tapi kenapa Pak Bagas makan? Gini Bu, nasi yang dimakan Bu Sinta enak. Ayam goreng Bu, saya kan tiap hari cuman makan nasi putih aja Bu. Pak, Pak Bagas tahu kan, saya bisa belikan Pak Bagas nasi seperti ini 10 atau bahkan lebih Pak. Saya nggak mau Pak Bagas makan seperti ini lagi ke depannya. Saya mau apa yang saya makan, apa yang saya nikmati setiap harinya, Pak Bagas juga sama. Pak Bagas makan apa yang saya makan selama ini Pak. Jadi Pak Bagas janji sama saya untuk kedepannya saya nggak mau lihat Pak Bagas seperti ini lagi Pak. Pak Bagas harus janji sama saya. Bu, saya nggak enak sama Bu Sinta. Bu Sinta udah ngasih kerjaan sama saya Bu. Masa saya masih mau jadi beban buat Bu Sinta? Bu Sinta udah gaji saya udah lebih dari cukup Bu. Saya tahu ijazah saya cuman SMA Bu, dan cuman sopir yang bisa saya lakuin Bu, dan saya udah nggak tahu lagi gimana cara berterima kasih sama Bu Sinta. Jadi sekali lagi maafin saya Bu, saya nggak ada niat buat mempermalukan Bu Sinta atau bahkan saya mencuri makanan ya sisa Bu Sinta. Sebenarnya saya bukan mencuri Bu, cuman saya sayang aja kalau misalkan nasinya dibuang Bu, dan saya mau ngomong Bu Sinta malah takut ilfil sama saya. Bu Sinta malah mecat saya lagi Bu. Pak, saya nggak peduli soal itu. Yang saya permasalahkan, saya memberikan hal yang nggak sepantasnya saya kasih sama Pak Bagas. Saya benar-benar kecewa sama diri saya sendiri. Harusnya Pak Bagas ngomong jujur sama saya ketika keadaan Pak Bagas lagi nggak baik-baik aja. Pak Bagas lapar ataupun Pak Bagas capek, pengen libur kerja, Pak Bagas ngomong sama saya Pak. Saya nggak akan tolak apapun yang Pak Bagas minta sama saya Pak.
Karena sikap baik dan perhatian dari Pak Bagas nggak pernah saya dapetin dari orang manapun, Pak. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik untuk Pak Bagas. Meskipun Pak Bagas hanya menjadi sopir saya. Bahkan kalaupun Pak Bagas ingin bekerja di kantor saya mau kok. Kalau Pak Bagas memang mau bekerja di kantor saya akan masukkan Pak Bagas di kantor saya. Bu, saya merasa gak pantas. Bu Sinta kok udah ada di sini, Bu? Iya, tadi saya juga sambil cari Pak Bagas, nggak taunya ketemu di sini. Saya udah film kalau dia sembunyi di sini. Gimana Bu? terus? Bener kan apa yang kita katakan? Iya, yang kalian omongin memang benar. Tapi saya ingin tahu penjelasan dari kalian. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang kalian ketahui? Bu, mohon maaf nih, Bu. Ya, ini atas kemauan Ibu kita menjelaskan yang sebenarnya. Dia itu kalau nggak ada Ibu memanfaatkan ya fasilitas yang seharusnya tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, Bu. Selain memfitnah kita. Ya, seperti itulah kelakuannya, Bu. Ya, saya harap Ibu percaya dengan omongan kita, Bu. Masa Ibu lebih memilih membela dia daripada kita, Bu? Saya belum cukup puas dengan omongan satu orang saja. Ataukah ada yang lainnya mau ngasih tahu saya penjelasan yang kalian ketahui tentang Pak Bagas sopir saya? Ibu Leli bisa menjelaskan semuanya kok, Bu. Ya seperti yang saya omongin tadi Bu, dia itu ngancam kita agar kita dipecat. Ya intinya ngefitnah kita lah Bu. Iya Bu, benar Bu Sinta. Jadi makanya ya Bu Sinta tuh harus segera pecat Bagas ini Bu. Kalau misalkan dia itu terus-terusan kerja sama Bu Sinta, yang ada Bu Sinta malah dimanfaatkan sama dia Bu. Bener banget tuh, Bu. Kurang bukti apa lagi, Bu? Gini deh, kan masih belum Pak Agung juga masih belum dimintai pendapat. Ya biar ngomong juga Bu, jadi Bu Sinta biar nilai sendiri deh Bu. Oke, Siapa biar yang saya- tukang fitnah Bu? Pak Agung bisa kasih tahu saya? Ya, kalau setahu saya, Bu, saya bukan mau cari pembelaan di depan Bu Sinta karena ada Pak Bagas, Bu. Jadi setahu saya selama kerja sama Bu Sinta, Pak Bagas sikapnya nggak seperti itu, Bu. Jadi Pak Bagas orangnya baik banget. Gimana sih? Ya, ini kan emang kenyataan, Pak David. Kamu jangan bohong dong. Ya, aku nggak bohong. Kalau nggak percaya sama saya, tanya. Udah lah, aja kalian sama Pak bertiga Bagas. jangan mempengaruhi Pak Agung untuk ngomong yang enggak. Kalau memang itu pendapat Pak Agung, biarkan aja. Berarti kalian bertiga pendapatnya sama, namun Pak Agung berbeda. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu Sinta. Tadi sebenarnya saya dipergokin juga, ketahuan kalau misalkan saya makan nasi sisa Bu Sinta sama Bu Leli sama Bu Intan, saya disamperin Bu. Malah saya katanya sering diperhatikan sama Bu Sinta dan mereka kesel sama saya Bu. Dan mereka juga ngancam saya biar saya dipecat Bu. Gak gitu Iya. kok Bu. Yang diomongin sama dia itu nggak bener ya Bu. Kamu jangan mutar balikan fakta ya. Kok Hah? malah playing victim sih? Bener banget tuh. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya Pak Bagas ada benernya juga deh. Mungkin kalian ini ada sedikit iri hati dengan sikap saya ke Pak Bagas. Bu, saya juga ada bukti kok Bu, kalau Ibu mau. Dan saya tadi juga kebetulan handphone saya nyala Bu. Saya ada rekamannya kok Bu. Ya, kalau mereka berani saya bakalan putar di sini Bu rekamannya. Oke, nggak masalah. Apa kalian bertiga berani? Udahlah, gak usah sok-sokan deh, ha? Mana mungkin? Ya udah, Kita kenapa takut. kenapa Bu Intan sama Bu Leli kayak yang ketakutan gitu? Enggak kok. Kok kita biasa aja. Iya, Emang udah, cuacanya aja kalau lagi diikutin. panas. Ya udah deh, ini Bu. Kamu ngapain? Hah? Ya kan minta diputar kan rekamannya. Udahlah, gak usah sok-sokan. Hah? Kalian ini apa-apaan sih? Ya, Kalau kalian nggak merasa bersalah, ngapain kalian bertiga takut? Ya buang-buang waktu kita aja Bu. Bener Kan kita banget. di sini kan ya buat ketemu sama karyawan. Cukup, Bu. cukup. Sekarang saya minta kembalikan handphone Pak Bagas. Sekarang. Tanpa saya mendengar rekaman tersebut, saya udah lebih percaya Pak Bagas daripada kalian. Bu. Tapi Bu, Selama Bu Sinta di luar kota, Bu Sinta juga bisa lihat CCTV kantor Bu. Saya diperlakukan seperti apa sama mereka Bu. Saya dijadikan OB, terus saya juga dimarah-marahin sama mereka bertiga Bu. Oke, bener juga. Tapi untuk saat ini saya lebih percaya Pak Bagas. Saya yakin kalau mereka bertiga ada sifat iri dengan perilaku yang saya berikan terhadap Pak Bagas. Namun kalian bertiga harus tahu kalau sebetulnya saya tidak ingin membanding-bandingkan antara kalian satu sama lain. Tapi kalian harus mengerti, pekerjaan Pak Bagas sama kalian bertiga itu berbeda. Jadi nggak masalah kan kalau saya mementingkan Pak Bagas
Karena Pak Bagas seperti pribadi saya, Pak Bagas yang selalu menemani saya kemanapun saya berada. Udah, sekarang saya nggak mau terlalu banyak omong, saya juga nggak mau terlalu banyak capek. Kalian bertiga saya pecat. Kalian bertiga jangan lagi kerja sama saya. Tapi Bu, Bu, ya nggak bisa gitu dong Bu. Kan Iya, Bu. kita juga mau terus-terusan kerja sama Bu Sinta. Ya udah kalau- deh, ya udah. Saya nggak mau terima orang yang nggak bisa jujur sama saya. Kita jujur Bu, kita emang udah mengintimidasi si Bu, tapi jangan Jangan pecat dipecat. kita dong Bu. iya Bu, maaf Kita ya, Bu. bakalan berubah kok Bu. Kita janji Bu. Udah cukup ya. Saya nggak mau denger janji-janji manis kalian. Sekarang saya udah nggak peduli sama kalian, apalagi kamu David. Kamu udah ngomong sejujurnya kan sama saya. Jadi saya udah lebih puas untuk memecat kalian bertiga. Mending sekarang kalian gak usah banyak omong. Kalian pergi dari sini, saya nggak mau lihat muka kalian bertiga. Tapi Bu, gaji kita untuk bulan ini gimana ya Bu? Kalian masih mikirin soal gaji kalian dengan sikap kalian seperti ini. Sekarang kalau kalian nggak pergi dan angkat kaki dari sini, gaji kalian bertiga nggak akan saya kasih. Udah pergi dari sini. Awas dong ya Bu. Bu, saya juga minta maaf sama Bu Sinta. Saya nggak jujur Bu kalau perilaku mereka bertiga seperti itu Bu. Udah, Pak Jadi Agung. Pak Bagas, saya juga minta maaf. Saya nggak bisa ngebela Pak Bagas di depan Ya udah, mereka, Pak. nggak apa-apa Pak Agung. Saya juga ngerti posisi Pak Agung. Kan Pak Agung juga masih bawahan mereka juga. Jadi nggak mau belain, nggak bisa buat belain saya. Saya paham Pak Agung. Jadi kan yang terpenting sekarang mereka udah nggak kerja di kantor Bu Sinta lagi. Mungkin Pak Agung juga bakalan aman. Saya juga bakalan aman juga Pak Agung. Pak Agung tenang aja, karena saya di sini sangat mempercayai Pak Agung. Karena kan mereka lebih senior daripada Pak Agung. Saya hanya berharap untuk kedepannya Pak Agung tidak mengikuti jejak mereka bertiga, Pak. Iya, Saya Bu. percayakan semuanya sama Pak Agung ya, Pak. Iya Bu, baik Bu. Ya udah kalau begitu, Pak Agung boleh pulang duluan, Pak. Nanti kita obrolin di lain waktu aja untuk meetingnya. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya Bu. Ya udah, makasih banyak ya Pak Agung. Iya, Maaf Bu. mengganggu waktunya. Ya Bu, Pak Bagas saya pulang dulu Pak. Iya Pak Agung. Duh, Bu Sinta, saya nggak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa sama Bu Sinta karena Bu Sinta udah bantuin saya Bu. Saya jadi nggak enak. Pak Bagas nggak perlu berterima kasih sama saya. Justru saya sangat lega banget karena saya udah kehilangan karyawan yang udah berusaha mengintimidasi Pak Bagas. Saya juga berharap kedepannya saya lebih berhati-hati lagi untuk memilih karyawan yang tidak memperlakukan Pak Bagas dengan seenaknya, Pak. Mulai sekarang, Pak Bagas nggak perlu lagi makan sisa makanan saya ya, Pak. Dan saya Baik, juga Bu. mau ngasih tahu Pak Bagas kalau saya mau nyediain rumah buat Pak Bagas. Rumah buat tempat tinggal saya Bu. Iya, buat tempat tinggal Pak Bagas. Karena kan saya juga kerja kan. Jadi untuk semua keperluan yang Pak Bagas butuhkan akan saya lengkapi saat ini juga. Ah, Tapi Pak Bagas harus terima itu semua. tapi Bu, saya nggak enak Bu. Udahlah, Pak Bagas nggak perlu banyak pertanyaan untuk saat ini. Karena saya merasa bersalah, saya harus menebus semua kesalahan saya. Kebetulan saya ada rumah baru dan rumah itu bagus banget Pak. Jadi Pak Bagas bisa lihat bareng saya sekarang. Kalaupun cocok, saya langsung beli rumah itu untuk Pak Bagas. Oke? Iya ya udah deh Bu. Kita langsung berangkat sekarang Bu. Ya udah yuk, kita sambil beli makan ya. Mari Bu. Ya udah, yuk. Alhamdulillah, ternyata Bu Sinta masih baik sama saya. Udah deh, ini sekarang saya masuk aja, langsung nganterin Bu Sinta.